Oleh karenanya kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim aw aqta. Setiap pekerjaan yang memiliki nilai penting dan pekerjaan itu tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, itu bagaikan binatang yang terputus ekornya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka halaman 384. Tartil Al-Quranul Karim, halaman 384, surah Al-Ahzab. Ayat 59. Tolong apa nama bantu. Penuh. Ini hari ya potong. Ya Gus. Ya yang di tarik dulu. Angkat dulu gambar. Dari dalam. Baik, Bapak, kita buka Tartil Al-Quranul Karim, kita buka halaman 384. Memang halamannya tidak sama, tapi ayatnya ayat 59. Dalam Quran ini di bawah sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin wa dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Wa kana Allahu ghafuran rahima. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim
ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. Kalau wakaf ulangnya dibaca panjang, kalau disambung dibaca pendek. Kalau disambung misalnya yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana. Itu kalau wasal, Tapi kalau waqaf dibaca panjang. Untuk menyesuaikan antara lain keperluannya untuk menyesuaikan fasilah. Fasilah kalimat akhir atau ayat terakhir dari sebuah ayat atau kalimat terakhir dari sebuah ayat. Dari awal itu sudah lala semua, tabdila, qoriba, sa'iro, nasiro. Nah, begitu juga pada ayat 66 ini rasula. Itu namanya fasilah. Jadi kalimat terakhir pada setiap akhir ayat. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wa qalu rabbana ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق الله العظيم.
Tafsir Al-Quranul Karim, kita buka halaman 291. Halaman 291 surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya halaman 291 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa sama'u wa hum yal'abuna lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hada illa basharun mithlukum afatattumuna as-sihra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samaa'i wal ardi wa huwas samii'ul 'aliim. Subhanallahul azim. Surah Al-Anbiya ayatnya berjumlah 112. Ayatnya berjumlah 112. Surah Al-Anbiya namanya. Kenapa disebut Al-Anbiya? Karena ada 16 nama nabi yang disebut di dalam surah ini. Sehingga karena demikian maka surah ini disebut surah Al-Anbiya. Tidak ada nama lain untuk surah ini kecuali Al-Anbiya. Nama ini sudah dikenal sejak zaman sahabat. Memang ada satu surah lagi yang justru lebih banyak menyebut nama-nama nabi, yaitu surah Al-An'am. Di situ ada 18 nabi yang disebut. Ini menurut penelitian pakar ahli tafsir. Di dalam surah Al-An'am ada 18 nama-nama nabi yang disebut di situ. Tapi di dalam surah Al-Anbiya itu hanya 16 nabi yang disebut nama-namanya. Akan tetapi karena di dalam surah Al-An'am itu yang menonjol kajian dan bahasan tentang binatang ternak, sesuai dengan namanya Al-An'am, itu binatang ternak artinya. Di situ menonjol pembicaraan dalam surah Al-An'am itu tentang binatang ternak. Maka nama itu walaupun nabinya yang disebut lebih banyak dibanding dengan surah Al-Anbiya, surah Al-An'am tidak disebut surah Al-Anbiya. Kenapa? Di samping karena bahasanya yang menonjol adalah berbicara tentang binatang ternak, surah Al-An'am ini turun sesudah surah Al-Anbiya. Jadi Al-Anbiya turun sebelum surah Al-An'am, dan nama Al-Anbiya sudah dipakai, sudah terlanjur dipakai oleh surah Al-Anbiya, sehingga surah Al-An'am tidak diberi nama surah Al-Anbiya, tapi diberi nama surah Al-An'am. Itu kajian-kajian ilmu tentang penelitian terhadap Al-Quran. Baik Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah,
Ar-Rahman yang memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim dan juga memiliki sifat Ar-Rahim. Kalimat Bismillah itu disingkat menjadi basmalah, bacaan Bismillah. Kalimat Alhamdulillah disingkat dengan hamdalah, bacaan Alhamdulillah. Kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim disingkat menjadi hauqala. Ya, itu singkatan-singkatan dalam bahasa Arab. Jadi kalau mari kita baca hauqala, artinya baca la haula wala quwata illa billahil azim. Mari kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bukan kemudian mari kita baca hamdalah, bukan begitu. Tapi baca alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca basmalah, bukan basmalah, bukan, tapi bismillahirrahmanirrahim. Itu singkatan-singkatan yang perlu kita ketahui. Yang sering kadang orang tidak paham dalam pergaulan sehari-hari, ada pertemuan-pertemuan misalnya, kadang bingung, mari kita baca hamdalah, ditolak oleh. Padahal hamdalah itu artinya membaca alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kata Bismillahirrahmanirrahim, dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada kalimat yang disimpan, ada kata yang disimpan. Nah, kalau kata dalam bahasa Indonesia itu potongan setiap kata, kumpulan daripada huruf, suku kata. Kumpulan dari suku kata disebut kata. Tapi dalam kalimat, dalam bahasa Arab tidak. Kalimat itu rangkaian dari beberapa kalimat. Kalimat rangkaian dari beberapa kata. Jadi kalimat, kalam ada kalimat. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu kata dalam bahasa Indonesia. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi sekali lagi, kalimat dalam bahasa Arab itu kata di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalimat, kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kan rangkaian dari beberapa kata. Itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab tidak. Kalimat itu adalah bagian daripada kata, daripada kalam ucapan. Ini ilmu nahwunya, ilmu tata bahasa Arabnya. Apa yang disimpan? Yang disimpan adalah abtadi'u. Setiap kata Bismillahirrahmanirrahim itu di belakang atau di belakang menyimpan kata abtadi'u. Abtadi'u. Artinya memulai saya atau saya memulai. Ini kan Bismillah begini. Bismillah. Di sini huruf jar, harf jarin. Huruf jar. Setiap huruf jar dalam tata bahasa Arab itu mesti ada jarun wal majrur. Ada huruf yang mengejirkan dan ada kalimat yang mengejirkan. Dalam i'lalnya al-jaru wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin. Nah, begitu. Jadi huruf jar dan kalimat yang dijirkan itu muta'alliqun bi mahdhufin, berkaitan dengan kata yang dibuat, yang disimpan. Apa yang disimpan? At-tadiu. Memulai saya atau saya memulai. Dengan demikian, setiap seseorang mengatakan bismillah, mau makan bismillah, mau pergi bismillah, mau baca bismillah, mau kemana bismillah, itu artinya memulai. Saya memulai pekerjaan ini dengan menyebut asma Allah. Saya memulai makan ini dengan menyebut asma Allah. Saya memulai memakai baju ini dengan menyebut asma Allah. Jadi begitu ajaran Islam itu. Seorang muslim, seorang mukmin itu selalu diwarnai setiap awal pekerjaannya, awal langkahnya ingat pada Allah. Mau berdiam bismillahirrahmanirrahim, abtadi'u, memulai saya melangkah. Jadi kapanpun dan dimanapun, setiap gerak, bahkan berdiri, bahkan diam pun, diam seorang mukmin itu selalu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna daripada bismillahirrahmanirrahim. Paham Bapak ya? Jadi bismillahirrahmanirrahim, aku memulai makan. Bismillahirrahmanirrahim, aku memulai mandi. Atau memulai apalah, bepergian.
Sehingga sekali lagi setiap gerak dan langkah seorang mukmin selalu berkaitan dengan Allah. Begitu awal mengerjakan sesuatu, ingat pada Allah. Nah, ketika sesuatu pekerjaan ingat pada Allah, nah, itu berarti kita bergantung pada Allah. Maka pekerjaan itu akan sukses karena Allah yang membantu. Allah yang memiliki sifat Rahman, Allah yang memiliki sifat Rahim membantu pekerjaan kita. Ini jangan lupa. Oleh karenanya kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim aw aqta. Setiap pekerjaan yang memiliki nilai penting dan pekerjaan itu tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, itu bagaikan binatang yang terputus ekornya, tidak bunton. Itu kurang, nilainya kurang, harganya kurang. Sapi misalnya, bunton tak ada, harganya lebih murah daripada yang lengkap. Baik, nah tentang Bismillah ini diantara 4 mazhab itu berbeda-beda. Imam Syafi'i mengatakan Bismillah termasuk bagian dari surah Al-Fatihah dan juga bagian daripada surah-surah dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 surah. Oleh karenanya di dalam mazhab Syafi'i, sholat itu harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan di Arab Saudi, di Mekah Masjidil Haram, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, kan begitu. Yang umroh yang sudah itu. Karena di sana mazhabnya lain. Mazhab Hambali di situ. Ini takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah untuk Alhamdulillah. Tapi di Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina itu mazhabnya Syafi'i, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kenapa? Karena Bismillah menurut mazhab Syafi'i termasuk surah Fatihah dan juga termasuk surat daripada 114 surah dalam Al-Quran. Yang dibaca pelan ya, walaupun di luar cepat. Di dalam mazhab Syafi'i untuk sholat yang jahr, Bismillah harus dibaca jahr. Untuk sholat sir, Bismillah dibaca Bismillah secara sirah dengan pelan. Jadi tidak benar juga kalau berdasarkan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kalau sholat Maghrib, sholat Isya, sholat subuh itu kan sholat jahr, sholat terang artinya bacaannya. Itu Bismillahnya harus dibaca terang. Tidak bisa Bismillahnya dibaca pelan, tidak bisa, harus dibaca. Paham ya? Ya, kalau begitu kan boleh mengambil mazhab yang lain, boleh, asalkan jangan talfik. Talfik itu apa artinya? Kemudian wudhunya pakai mazhab Maliki, sholatnya pakai mazhab Syafi'i. Tidak benar, karena satu jalur. Wudhu dengan sholat satu jalur, beda dengan wudhu dengan zakat, sudah lain. Wudhu dengan haji lain, bukan satu jalur. Tapi wudhu dengan sholat satu jalur. Nah, dalam satu jalur pekerjaan ini kita tidak bisa campur-campur mazhab. Pak Lam wudhunya pakai mazhab Syafi'i, sholatnya juga mazhab Syafi'i. Kalau wudhunya pakai mazhab Maliki, sholatnya juga mazhab Maliki. Kenapa? Agar supaya kita tidak terjebak dalam mengambil yang enak-enak saja. Nah, di mazhab Maliki itu kalau wudhu harus batas semua ini. Harus batas semua. Nah, mazhab Syafi'i enggak, cukup satu rambut sudah cukup. Nah, sekarang begini, orang ingin enaknya saja, wudhunya pakai mazhab Syafi'i, sholatnya pakai mazhab Maliki, tidak benar. Akhirnya kita terjebak mengambil yang murah-murah saja, yang mudah-mudah saja, yang gampang-gampang saja. Paham Bapak ya? Baik, ini sudah kemana-mana ini. Baik. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba, benar-benar mendekat. Iqtaraba berasal dari kata qaruba, dekat. Penambahan ta oleh pakar-pakar ilmu tafsir itu dimaksudkan sebagai penekanan bahwa tidak sekedar dekat, tapi benar-benar dekat. Iqtaraba, benar-benar telah mendekat. Linnasi, bagi manusia, apa yang telah mendekat? Hisabuhum, perhitungan amal mereka. Hisabuhum, perhitungan amal mereka. Hisab. Kapan perhitungan amal itu? Nanti
setelah kiamat terjadi. Artinya apa? Bahwa kiamat itu telah benar-benar mendekat. Mendekatnya kiamat ini bisa dipahami yang pertama, karena setiap yang akan datang itu pasti dekat, semakin dekat. Apa yang akan datang, yang akan kita lalui itu semakin dekat. Orang yang kencaare, orang yang kencaare. Akhirnya dekat sampai. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, dekatnya kiamat ini dibanding dengan penciptaan alam raya ini. Para pakar mengadakan penelitian bahwa bumi yang kita tempati itu sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala 4,6 miliar tahun yang lalu. Jadi 4.600 tahun miliar. 4.600 miliar tahun yang lalu. Nah, kalau kita kedekatan kiamat ini dibanding dengan itu, maka kiamat itu sudah semakin dekat. Iqtaraba linnasi hisabun, sudah semakin dekat. Lebih-lebih ada sabda Rasul yang berbunyi begini, bu'itu ana wassa'atu kahataini. Bu'itu, aku diputus oleh Allah, anak aku, wassa'atu, sedang kiamat itu kahataini, seperti dua, seperti ini, kata Nabi. Kemudian Nabi mendempetkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Itu sabda Rasul begini. Itu anak wasa'atu tahata ini. Fa'asyara di sababatihi wal wusta. Fa'asyara di sababatihi wal wusta. Bu itu aku diutus anak aku saat itu sedang kiamat ini seperti ini. Rasulullah mengisyaratkan jari fa'asyara bi sababatihi, dan Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuknya wal wusta dan jari tengahnya. Artinya sudah dekat. Jadi pemahaman ayat ini iqtarab benar-benar telah mendekat linnasi bagi manusia hisabuhum, hisab mereka, perhitungan amal mereka, artinya kiamat akan semakin dekat, mendekat. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, sedang mereka manusia, wahum sedang mereka manusia itu fi ghaflatin, di dalam kelengahan, mu'ridun, lagi berpaling. Itu makna pemahaman kedekatan kiamat itu. Jadi dekat karena setiap sesuatu yang akan datang itu mendekat kepada kita. Kalimat ini Allah menggunakan iqtarab, mendekat, bukan sekedar dekat tapi mendekat. Mendekat itu artinya kiamat itu datang pada kita suka atau tidak suka. Jadi kiamatnya yang mendekat. Mendekat kepada kita. Baik kita suka, ya Allah, kita cenderung kiamat dulu, kita ini misalnya. Tetap kalau sudah waktunya kiamat terus mendekat. Sama dengan mati mendekat. Coba mati manusia kita manjok misalnya. Nah, kalau sudah datang sudah mendekat. Sama dengan itu. Karena kematian itu adalah kiamat sugro. Jadi kiamat itu ada dua, kiamat kubro, hancurnya alam raya ini, kemudian ada kiamat sugro, kiamat kecil. Kiamat kecil itu kematian seperti kita biasa. Itu maknanya, dan benar-benar mendekat linnasi bagi manusia. Apa yang mendekat hisab mereka, perhitungan amal mereka. Wahum, sedang mereka orang manusia itu, termasuk orang-orang musyrik Mekah, fi ghaflatin, dalam kelengahan, mu'ridun, lagi berpaling. Lengah karena tidak memperhatikan hal-hal yang penting atau yang lebih penting. Di depan kita itu ada hal-hal yang tidak penting,
Ada hal-hal yang penting, ada hal-hal yang sangat atau lebih penting. Di depan kita ada pilihan-pilihan itu. Ada sesuatu hal yang tidak penting bagi kita, ada sesuatu hal yang penting bagi kita, dan ada sesuatu hal yang lebih penting dari yang penting ini. Nah, kita dituntut untuk pandai-pandai memilah mana yang tidak penting pada kita, mana yang penting pada kita, dan mana ayat yang lebih penting bagi kita. Kalau dalam ilmu ekonomi itu ada kebutuhan primer dan sekunder kan. Nah, orang yang punya akal, yang cerdas akalnya, memilah antara yang sekunder dan dengan yang primer. Mana yang kebutuhan pokok, mana yang kebutuhan hanya sekedar sekunder. Apa yang primer misalnya? Makanan, pakaian, tempat tinggal. Adapun yang lain-lain misalnya sepeda motor, itu kan sekunder. Artinya, sekunder itu tanpa sepeda motor manusia hidup asalkan kebutuhan primernya terpenuhi. Makannya terpenuhi, pakaiannya terpenuhi, tempat tinggalnya terpenuhi. Walaupun tidak punya sepeda motor, hidup. Tapi kalau yang primer tidak punya, yang makan tidak ada, pakaian juga nggak ada, kemudian tempat tinggal nggak ada, sepeda motor ada, bisa mati, bisa terancam nyawanya. Nah, di dalam hal seperti itu, ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan, maka kita harus pandai-pandai memilah mana yang lebih penting, mana yang sekedar penting, dan mana yang tidak penting. Nah, lewat kesempatan ini, HP saya ingatkan, itu perlu. Apa penting enggak HP ini pada kita? Itu karena begini ya, HP apalagi Android, itu memang kecanduan kalau kemudian seseorang tidak kemudian konsisten terhadap pemilihan atau pemilihan terhadap yang lebih penting, yang kurang penting, atau justru yang tidak penting sama sekali. Ini makna ghaflah, kelalaian. Jadi, lalai dan lengah itu terhadap keniscayaan datangnya kiamat. Lalai terhadap bukti-bukti akan datangnya kiamat. Mu'ridun dan berpaling dari tuntunan Allah, berpaling daripada bukti-bukti yang dipaparkan oleh Allah. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa tama'uhu wa hum yal'abun. Ma ya'tihim, tidak datang kepada mereka orang-orang musyrik Mekah atau kepada manusia secara umum min dzikrin, dari Al-Qur'an. Dzikrin di sini dimaknai Al-Qur'an karena nama Al-Qur'an itu selain Al-Qur'an, nama Alkitab, selain Alkitab juga Al-Dzikr. Jadi Al-Quran namanya ada 3 macam yang populer. Yang pertama namanya Al-Quran, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad namanya Al-Quran yang paling populer. Kemudian Al-Dzikr, kemudian Al-Kitab. Nah, di sini maknanya Al-Quran. Ma ya'tihim, tidak datang kepada mereka min dzikrin, dari Al-Quran, min rabbihim, dari Tuhan mereka, muhdatsin, yang baru diturunkan. Ada wahyu baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, illa tama'uhu, kecuali mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh terhadap wahyu yang baru turun itu. Tapi wa hum yal'abun, mereka sambil bermain-main. Mendengarkan tapi sambil bermain-main. Nah, sikap seperti itu mencari salahnya, mencari celahnya. Pada suatu ada kesempatan untuk mengkritik, ada kesempatan untuk menghujat lewat wahyu yang turun itu, kemudian mereka melecehkan Nabi, melecehkan Al-Quran. Mayatihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa tama'uhu wa hum yal'abun. Keadaan mereka walaupun mendengarkan ayat-ayat wahyu yang turun, yang baru turun itu, mereka menyikapinya dengan bermain-main. Bermain-main itu apa artinya? Bermain-main itu adalah melakukan sesuatu, melakukan aktivitas yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki tujuan tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak kecil. Anak yang baru, yang di bawah umur 3 tahun, 4 tahun, mereka aktivitas, tapi nggak ada tujuan mereka. Kalau ditanya apa tujuannya kamu begini, nggak ada tujuannya. Ya sekedar beraktivitas begitu saja. Nah,
Sehingga kalau orang dewasa bermain-main itu artinya melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki tujuan tertentu. Dari kata ini kemudian kita meminit waktu. Pentingnya meminit waktu. Jangan sampai waktu kita terbuang justru melakukan aktivitas yang tidak penting. Melakukan aktivitas yang kurang penting padahal masih ada yang lebih penting. Ini makna kandungan daripada wahum yal'abun, sedang mereka walaupun mendengarkan Al-Quran mereka bermain-main. Bermain-main artinya melakukan aktivitas yang tidak pada tempatnya atau melakukan aktivitas yang tidak memiliki tujuan tertentu, sebagaimana dilakukan oleh anak-anak kecil. Lahiyatan qulubuhum wallahu a'lam bishawab. Ya, tengah 6 ya. Lagi. Lewat 5. Ya? Lewat 5, setengah 6 lewat 5. Oh iya, ini kasih. Di sini dulu. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati fi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa khayrati fa ya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa ali wa ashabi bihim nil tuyai wa ya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqna bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullah thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhajati. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi.